kita orang yang berselisih paham, kadang-kadang pernah tersakiti atau mungkin barangkali alukonian hatinya, ini akan bisa menimbulkan dari hanya sekedar perang mulut, perang fisik, akhirnya timbullah permusuhan. Tengok Pak, wong badik berkakak tak berteguran gara-gara hanya urusan dunia. Tak berteguran, kadang berbunuhan. Kalau kita pikir-pikir, kita lahir tak bawa apa-apa, mati pun juga tak bawa apa-apa. Bagi orang-orang yang meneruskan, membesar-besarkan dendamnya, sakit hatinya, kau kalau tidak kau masuk penjara, aku masuk kubur. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanah walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya, sehingga kita masih menghirup udara yang segar, beraktivitas, sekaligus dapat menyediakan waktu, meluangkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalau masih ada saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit, semoga diangkat sakitnya oleh Allah dan dapat beraktivitas kembali dalam rangka menjalankan, menunaikan tugas-tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi maupun sebagai hamba Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, termasuk orang-orang senantiasa mendakwakan ajaran-ajarannya sampai datangnya kiamat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia,
Marilah kita untuk senantiasa juga tak terputus-putusnya untuk meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari berbagai, termasuk di sini adalah penyakit hati, khususnya adalah pendendam dan iri dengki. Tema kita pada kesempatan ini adalah kerugian bagi pendendam. Dicerita penyakit hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa salah satu penyakit di dalam hati yang amat berbahaya dalam kehidupan seseorang ada seperti rasa dendam. Ini berbahaya, amat berbahaya. Apa itu dendam? Dendam itu adalah rasa marah yang ada di dalam hati yang sangat kuat, disertai dengan ingin membalas. Itu namanya dendam. Ingin membalas dan ingin menyakiti orang-orang yang pernah menyakitinya. Kalau tidak satu dua, pantang kalah lah gitu. Atau kepamperlu bagi orang yang sudah kemasukan setan itu ingin menghabisinya. Yang lebih parah lagi, ingin dia menderita seumur hidup. Masya Allah, bagi orang-orang pendendam berbahaya itu Pak. Jadi bagi orang-orang yang pendendam akan terus menyimpan dendam di dalam hatinya Bapak Ibu, ya, dengan sesuatu yang sama atau jauh lebih menyakitkan. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dendam itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ado-galo itu. Apakah dia orang alim, bukan alim, orang yang hebat, orang tidak hebat. Yang namanya penyakit batin itu pasti ada. Besar kemungkinan, kecil kemungkinan, pasti ada. Ada. Ketika seseorang yang pendendam yang manusiawi itu Bapak, Ibu, diperlakukan secara tidak baik, diperlakukan secara kadang-kadang kurang senonoh, atau bisa saja disakiti oleh orang lain. Kalau pernah tersakiti oleh orang lain, akan timbullah perasaan yang namanya tidak nyaman. Tidak nyaman, diusik. Kalau bahasa Padangnya itu mencuki, jangan tak kati tuka namanya. Nah, itu mencuki kada orang. Dan terkadang membuat membuat bekas luka yang mendalam di dalam hati. Ini bahaya kalau tidak kati iman atau iman kurang, dikompor-kompori pula oleh setan, dibisikkan oleh setan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sampai membekas di hati yang paling dalam, ini berbahaya. Kalau jewang tuh Pak Daniel, kalau luka badan fisik itu mungkin ada obat untuk sembuh.
Tapi kalau luka dalam, luka hati, payah nyari obat untuk sembuh. Kadang-kadang lah nak sembuh, diulang lagi oleh orang menyakitinya. Tambah dalam sakitnya, tambah parah sakitnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang menyimpan dendam di dalam hati, ingin membalas, ingin menyakiti orang-orang yang pernah menyakitinya. Ini adalah sifat yang amat berbahaya, yang menimbulkan berbagai persoalan baru. Jadi kalau kita nyimpan, menaruh dendam, Bapak Ibu, ya, ini adalah akan menimbulkan persoalan baru. Bukan persoalan baru saja, akan adanya dosa-dosa yang tak kunjung berhenti. Dosa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kerugian bagi orang-orang yang mempunyai perangai pendendam. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerugian bagi orang yang menanam dendam di dalam hati adalah dibenci oleh Allah. Itu yang pertama. Dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena mereka menyimpan dendam, menyimpan keburukan di dalam hati. Apa disimpan barang buruk? Ya, yang disimpan itu barang baik. Ya. Jangan disimpan barang buruk, akhlak yang buruk di dalam hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, abghadur rajuli ilallah ad-dul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam, kesumat. Kesumat itu melalui pertengkaran. Senang bertengkar dalam hidupnya. Kalau tidak bertengkar dalam sehari, tidak senang. Ada juga sifat manusia seperti itu. Baik bertengkar lisan, bertengkar mulut. Kadang-kadang lah bertengkar fisik, adu otot. Apa yang akan terjadi setelah itu? Ingin membalas, apalagi ada uang ngompor-ngompori. Ya, ada manusia yang suka memanas-manasi suasana, padahal sudah dingin, datang lagi ngompor-ngompori, dipanas lagi, nah kambuh lagi sakitnya, untuk membalaskan dendam atau ingin menyakiti orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Jadi Bapak Ibu, kita berusahalah bagaimana kita untuk tidak menyimpan dendam di dalam hati kita, karena itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Bukan disenangi oleh Allah, tetapi dibenci oleh Allah. Karena dia menyimpan dan menaruh dendam di dalam hati. Kalau kata pepatah wong Minang itu, kalau mereka saking marahnya tadi, yang disertai dengan ingin membalas, cobalah kata, kebawa ndak baurek, kate ndak bapucuk, di tengah diri kumbang. Maka jahatnya itu, jahatnya. Akan kumbuat dia menderita seumur hidup. Padahal yang dibuat oleh orang itu hanya menyakiti hatinya saja. Kadang-kadang main-main. Tetapi begitu dia ingin membalas melebihi dari apa yang pernah dilakukan oleh orang lain kepadanya, ini berbahaya. Apalagi ingin melakukan dengan segala cara.
Kalau di kampung-kampung itu masih Pak, walaupun zaman modern ini masih memakai cara-cara lama. Kuduku ni kau, tak lalok kau, Masya Allah. Ya, untuk apa gunanya kita rukuk, sujud 80 tahun, sementara itu gawe kita. Jadi kalau melawan Pak, dia tak baca, tak kuat aku, tak bisa. Minta ikut dukun tu lah, buat gas yang tengkurak tu lah. Masya Allah, ngeri tak? Ngeri. Kalau bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakinlah Pak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? Siapa yang pernah dizolimi, disakiti oleh orang, lalu dia tidak membalasnya, nanti pada hari kiamat Allah akan membalasnya. Itu yang pertama. Jadi bersabar, ya, bersabar kita terhadap kejahilan orang. Ya, kadang-kadang memang sifatnya suka menjahil namanya. Kalau jahil, orang tidak suka dijahili. Ditimbul semacam dendam-dendam dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerugian bagi orang yang menyimpan dendam di dalam hati itu akan bisa memutuskan tali silaturahim. Karena banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak terjadi zaman ini. Tengoklah, gara-gara urusan dunia, apakah harta, kedudukan, jabatan, hanya gara-gara memperebutkan cewek, cowok gitu. Luar biasa yang terjadi. Memang itu tidak disalahkan juga Pak, kalau kita lihat di TV-TV nasional itu, film-film itu kadang-kadang membuat cerita-cerita bagaimana cara membalas dendam. Ya Allah, itu ditonton itu. Kalau bagi orang yang imannya sudah hebat, sudah baik, bukan menambah ilmunya itu, tetapi bisa akan menghadang dia untuk jangan berbuat seperti apa yang, walaupun itu hanya cerita sandiwara dibuat di dalam TV itu. Tapi karena dia sudah, akulah caranya untuk balas dendam. Jadi akan merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Apakah orang lain itu adalah beradik berkakak, hanya berbeda pandangan, kadang-kadang sampai sudah perang fisik. Kalau tak perang fisik tadi, perang batin. Ya, itulah main dukun tadi, Masya Allah. Ngeri. Seolah-olah dia tidak akan mati gitu ya. Seolah-olah hidup ini tidak akan berakhir di dunia ini. Bagi orang yang beriman, dia tidak akan mau berlaku semena-mena di dunia ini. Tidak mau. Dunia ini tidak akan lama. Apalagi Bapak Ibu tuwe-tuwe. Ya betul penjaga dendam kesumat itu, beradik, berkakak, berkeluarga, berkerabat, apalagi bertetangga. Ini berbahaya. Akan diancam. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu hanya gara-gara urusan dunia. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga. Dan kita cari hidup di dunia ini, cari ridha Allah, surganya Allah. Tetapi yang kita cari, terus kita turuti kehendak hawa nafsu kita ini adalah ingin membalaskan dendam. Amarah itu Pak ya. Yakni qati'ar rahim. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dendam membuat hubungan kita
bukan hanya renggang, kadang-kadang putus berhubungan. Apa sekali lagi Bapak Ibu kita rajin sholat. Beradik berkakak ndak akur. Kadang-kadang dengan wong tua ndak akur, jadi musuh. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya mudah-mudahanlah orang-orang yang seperti itu diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah di usia-usia ini. Mudah-mudahan kita tidak menyimpan keburukan-keburukan hati itu. Jadi akan menimbulkan pertengkaran. Kemudian kalau kedua-duanya sama-sama dendam, sama-sama berdosa lah Pak. Kalau terus menyimpan dendam. Kenapa? Karena menyimpan dendam itu akan terus ada niat untuk ingin membalas. Ingin membalas. Ingin menyakiti. Betul kata saya tadi, kalau tidak satu-satu, satu-dua, dia tidak mau 1-0. Insyaallah. Kalau nak, bahkan sampai diwariskan kepada anak cucu. Nak, kalau lu tak balas dendam nenek, ya Allah, begitu dia mengultimatum keturunannya kepada anaknya. Yang kita wariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, berilah maaf. Ya, bersabarlah terhadap kejahilan orang, kelakuan orang yang semena-mena terhadap kita. Bersabar. Di dalam surat Al-Fussilat yang saya bacakan tadi itu di ayat 35, hanya Allah akan menganugerahkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang sabar. Ya, kepada orang-orang yang sabar. Inilah katakan oleh Allah, wala tastawil hasanah walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Dalam artinya di sini Bapak Ibu, jauh lebih besar perbedaannya antara kebaikan dengan kejahatan. Jauh. Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Ya, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Artinya Bapak, orang melakukan kejahatan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Terus sampai berpikir juga dia tuh, nah akulah jahat nian dengan dia ini. Terus ku jahat. Allah akan menurunkan, membuka rahasianya. Allah mungkin akan memberi petunjuk kepada orang yang selalu senantiasa berbuat jahil, berbuat jahat kepada orang lain. Nah, aku ni lah jahat nian dengan dia. Tak gaduh aku ndak kasihan dengan dia tu. Allah turunkan semacam petunjuklah kepada. Ada juga yang sabar seperti itu Pak. Makanya kata Allah tadi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar, yang mendapat keberuntungan yang begitu besar. Faizal lazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Seolah-olah orang-orang yang sabar tadi itu kata Allah, balaslah orang berbuat jahat dengan kebaikan, seolah-olah secara tiba-tiba dia berkawan lagi, seolah-olah dia setia. Nah, ini Pak. Anggaplah dia itu jangan musuh, walaupun dia sudah berkali-kali menyakiti itu, balaslah dengan kebaikan kata Allah. Tapi ingat kata Allah, hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang bersabar. Sabar baik. Jangan dibalas. Jahat dibalas dengan jahat. Kan ada juga kita yang berpikir, kita dia jahat, kita jahat pula. Nah, itulah setan itu masuk. Tapi kalau bisa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, Allah nanti akan membalas. Allah akan membalas atas kejahatan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian yang ketiga, kerugian bagi orang yang pendendam itu akan menumbuhkan iri dengki. Iri dengki. Sebab sudah banyak di dalam hadis dijelaskan bahwa iri dan dengki itu akhirnya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, yang kita amalkan akan hangus terbakar. Kita beramal tadi Pak. Kalau kita iri dan dengki kepada orang, apalagi kepada orang yang pernah menyakiti kita atau kita sakiti orang lain, itu amal-amal yang telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun akan hangus terbakar. Sia-sia gawe Pak. Ternyata nanti di akhirat kelak, aku ini 80 tahun beramal soleh. Ternyata zong wae. Makanya hati-hati kalau ketika di dalam hati kita seseorang itu terdapat adanya rasa dendam, sulit untuk melihat kebahagiaan orang lain. Mencari orang bahagia, mulai hati ini susah. Ibarat orang itu kereta api dan mendaki, angok dan sesak. Melihat orang senang, dia susah. Itulah SMS itu. Melihat orang susah, dia senang. Itulah orang pengiri, pendengki. Ya, apalagi orang mendapat nikmat, mendapat anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, orang tambah sakit hatinya. Paling dalam sakit hatinya. Tunggu baik. Hilangkan apa yang dapat bagi kebahagiaan, dia akan berubah dengan tangisan, akan berubah dengan kesedihan. Akan kuhilangkan kebahagiaannya. Begitu sadisnya dendam sudah menumbuhkan iri dengki. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita terjauhlah dari itu. Maka kata Nabi, ya, wa iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kamu hasad, fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul khataba au qala usbah, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi Bapak Ibu, jauhilah hasad, jauhilah iri dengki, karena iri dan dengki itu akan memakan amal kebaikan kita, sebagaimana api membakar kayu bakar. Dan terakhir, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Ya Allah, kalau memang aku inilah zalimnya dengan orang, jahilnya dengan orang, minta ampun. Bersegeralah minta ampun kepada Allah selagi nyawa ini masih belum berpisah dari tubuh kita. Kalau itu dibawa dendam mati, ya Pak, pahala tidak dapat, dibenci oleh Allah, nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Untuk itu bersegeralah kepada ampunan Allah. Banyak-banyaklah beristighfar. Ya Allah, betapa banyak kesalahan saya. Telah merugikan orang lain, telah menzalimi orang lain, telah menyakiti orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dari dulu-dulu aku memang jahilnya. Ya Allah, aku akan kembali ke jalanmu. Ya Allah, ke jalanmu. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan bersegera untuk kepada surganya Allah seluas langit dan bumi, dan disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, berpiti tidak berpiti, ya.
dia mau menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi dikit-dikit gitu, apalagi lah tua Pak, jangan dikit spanding nak naik, rugi gitu. Spanding naik, pergi ke dokter, berapa potensi? Hampir 200. Itu gara-gara nak marah bawaan. Cobalah kalau lah umur-umur lah 60, 70 ini, cobalah tensi. Kadang-kadang itulah yang memancing amarah tadi. Kadang-kadang istri, kadang-kadang suami, kadang-kadang anak, kadang-kadang cucu memancing, membuat kita menjadi marah. Kemudian yang berikut kata Allah, surga itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau wong itu lah bersalah dengan kita, nyakiti kita, lah mau dia minta maaf, maafkan kesalahannya, itu dapat pahala, Pak. Jadi ketimbang numpuk-numpuk dosa, nyimpan-nyimpan dendam yang tidak berkesudahan. Jamlah. Kalau kita memang pernah disakiti oleh Allah, kalau orang bersangkutan itu mau minta maaf, maafkan. Tapi kalau dia tidak mau minta maafkan, janji Allah tadi, Allah Maha Adil, nanti di akhirat akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui kajian singkat pada pagi hari ini, penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu yang amat berbahaya, amat buruk adalah menyimpan dendam, iri dan dengki, akan dibenci oleh Allah. Yang kedua, akan bisa merenggangkan apalagi memutuskan tali silaturahim di antara kita. Yang ketiga, menumbuhkan iri dan dengki dengan orang lain. Yang jelas itu akan memakan segala amal kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi untuk itu banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kejahatan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak tidak banyak itu beban kejahatan yang kita bawa menghadap kepada Allah sebelum orang-orang yang pernah kita sakiti, orang kita jahati, ya. Taruh Pak, bawa beban kita dewe dosa susah, apalagi nak bawa beban dosa orang lain. Ya, itulah capek-capek beramal siang dan malam. Ya, tahu-tahu tidak ada nilainya zong. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Bapak-bapak, itulah mohon ampun kepada Allah dari segala kekhilafan, dari segala kesalahan. Jadi jangan lagi menaruh dendam. Ya, menaruh dendam itu dosa. Terus kalau selama kita menaruh dendam, akan terus dosa-dosa itu akan berlanjut. Apalagi ngomongi kepada anak cucu, nak, nenek kamu tuh berdendam dengan sana tuh terus berdendam. Oh itu tidak diwariskan. Wariskanlah yang baik-baik kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diterima segala amal ibadahnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan hidup di dunia ini bahagia dan juga bahagia di akhirat. Ini saya terima kasih. Saya tidak buka tanya jawab. Mudah-mudahan kita renungkan sajalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.